Di tahun 2004 ada kasus di mana seorang perempuan berusia 17 tahun itu tiba-tiba menghilang begitu aja tanpa ada jejak kemana dia pergi. Dia ini menghilang abis dia kerja, dan sampai sekarang nih kita nggak pernah tahu gimana nasib perempuan tersebut. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas kasus menghilangnya Brianna Maitland. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Perempuan bernama Brianna Alexander Maitland tiba-tiba menghilang tanpa jejak di tahun 2004 bulan Maret. Pada waktu itu Brianna ini tuh baru aja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pencuci piring di Black Lantern Inn di kota Montgomery, Vermont. Di hari itu juga dia itu baru menyelesaikan tes GED. Tes GED ini tuh tes pengembangan pendidikan umum. Tes ini mungkin kalau di Indonesia kayak paket C-nya lah buat ngambil ijazah SMA gitu. Karena dia juga belum selesai SMA. Tes ini tuh merupakan ujian buat orang-orang yang belum menyelesaikan SMA-nya gitu. Nah, abis dia melakukan tes GED ini, dia dan ibunya nih pergi makan siang gitu. Dan sebelum Brianna ini menghilang, dia ini sempat bilang ke ibunya kalau dia mau istirahat dulu sebelum melanjutkan pekerjaan keduanya gitu. Nah, tanpa disangka-sangka sama ibunya Brianna, saat itu menjadi saat-saat terakhir dia ini bertemu sama anak perempuannya gitu. Dan ibunya juga menjadi satu-satunya orang yang ditemui sama Brianna sebelum akhirnya Brianna ini menghilang tanpa kabar sampai sekarang. Nah, dari tahun 2004 sampai tahun 2025 ini, Brianna ini tuh masih belum ditemuin, dan kita tuh masih belum tahu apa yang terjadi sama dia gitu. Kemana dia pergi, atau apakah dia ini masih hidup atau malah udah meninggal gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke kasus, seperti biasa nih, gue mau ngasih tahu ke kalian info-info tentang backgroundnya si Brianna Maitland ini. Brianna ini itu lahir di bulan Oktober tanggal 8 di tahun 1986. Dia ini dibesarkan di kota East Franklin, deket sama perbatasan Kanada gitu. Nah, kehidupannya ini sebagian besar tuh bisa dibilang relatif normal. Dia ini nggak pernah ngelakuin hal-hal yang bisa dibilang ngerugin orang lain gitu. Ya kayak anak-anak pada umumnya lah. Tapi di tahun kedua SMA-nya dia kelas 11 gitu ya, Brianna ini tuh bisa dibilang sedikit hektik lah. Di kelas 11-nya ini dia tuh pindah ke SMA baru dan harus ninggalin ibunya gitu dan tinggal bareng teman-temannya. Menurut ibunya Brianna, si Brianna ini pindah bukan karena dia mengalami stres dalam rumah gitu, tapi emang si Brianna ini suka aja tinggalnya tuh pindah-pindah dari rumah temennya ini ke temen yang lain gitu. Nah, pada akhirnya nih setelah dia pindah SMA ke SMA yang barunya, Brianna ini tuh putus sekolah karena nggak bisa mengikuti tuntutan sekolah tersebut gitu. Kayak mungkin dia nggak bisa mencapai nilai ketentuan di sekolah tersebut, nggak pernah ngerjain PR mungkin, dan kondisi kehidupannya Brianna juga di saat-saat itu tuh katanya juga kurang stabil juga nih. Mungkin dia lagi mengalami perasaan-perasaan yang campur aduk juga mungkin ya. Nah, karena hal tersebut, dia ini tuh tinggal bareng sama temennya yang bernama Jillian Stout. Dan karena dia udah nggak SMA lagi, akhirnya dia ini mencoba buat mendaftar ke program GED biar bisa dia dapat ijazah SMA dan daftar ke kuliah gitu. Nah, selain dia mengambil program GED tersebut, dia juga nih bekerja di dua pekerjaan. Dia kerja sebagai pencuci piring dan juga sebagai pelayan di dua tempat yang berbeda. Nah, Brianna ini itu sering curhat ke temennya kalau hal yang dia lakuin ini sebenarnya tuh nggak mudah, tapi harus dia lakuin biar dia bisa kuliah gitu. Nah, 3 minggu sebelum Brianna ini dinyatakan menghilang, dia ini tuh sempet ikut ke dalam acara gitu, ke sebuah pesta. Dan di sana dia ini tuh ketemu sama temennya yang dia bilang tuh sebagai mantan temennya. Dan di pesta tersebut Brianna ini ketemu sama mantan temennya. Jadi dia udah nggak baikan nih sama temennya gitu yang bernama Kelly LaCrosse. Dan di sana juga nih si Kelly ini itu mukulin si Brianna. Terus kenapa? Kok si Brianna ini tuh diserang sama si Kelly ini? Emang si Brianna ngapain? Ngelakuin sesuatu kah sampai ngebuat si Kelly ini tersinggung gitu? Motif awal kenapa si Brianna ini diserang tuh belum terlihat jelas kenapanya gitu. Tapi ayahnya Brianna ini yakin kalau si Kelly ini itu jealous, cemburu sama si Brianna karena Brianna ini menjadi pusat perhatian laki-laki yang ada di pesta tersebut. Karena si Kelly nggak suka dan kesel ngelihat si orang tersebut jadi pusat perhatian dan bukan dia, akhirnya diserang lah si Brianna ini. Kelly ini tuh mukulin Brianna itu secara brutal guys. Dia ini dipukulin sampai hidungnya tuh patah dan kepalanya tuh geger otak. Nah, karena kejadian ini ya kan bonyok juga si Brianna tuh ngelaporin hal tersebut ke polisi buat menuntut si Kelly ini biar dia dipenjara lah gitu. Nah, fast forward nih ke tanggal 19 Maret tahun 2004. Di hari itu Brianna ini udah melakukan tes GED-nya dan dia ini dinyatakan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, karena dia mendapatkan nilai yang sangat bagus ini, dia ini langsung nyampein hal tersebut ke ibunya buat ngabarin kalau dia dapat nilai bagus nih.
dan akhirnya lulus SMA gitu, dapat ijazah. Nah, begitu dia dapat kabar baik dari anaknya, ibunya Briana ini langsung mengajak Briana buat makan bareng, makan siang lah, ditraktir sama ibunya gitu, semacam kayak buat ngerayain lah. Nah, makanlah ibu dan anak ini. Setelah mereka berdua nih makan siang, ibunya ini berencana buat berbelanja nih bareng si Briana gitu, dan sekalian mengurus beberapa keperluan lah. Nah, ibunya ini tuh nanti nyebutin ke polisi kalau anaknya dia itu dalam mood yang bagus dan dalam semangat yang bagus pas dia lagi ketemu lagi gitu, karena dia baru aja dapat nilai yang bagus juga di GED dan akhirnya bisa kuliah gitu. Cuma di saat mereka lagi berbelanja gitu ya, Briana ini kelihatan kayak gelisah, terus kayak sering ngeliat jam dan kayak nggak tenang gitu deh. Dan tiba-tiba di tengah-tengah mereka lagi berbelanja nih, Briana kayak menyadari sesuatu gitu. Dan karena sesuatu inilah nih dia harus mempersingkat pertemuannya dia sama ibunya gitu. Nah, ibunya kan bingung dong, kenapa kok anaknya kok gelisah, terus nggak tenang gitu, padahal dia baru aja mendapat kabar baik lah, dia dapat nilai yang bagus lah gitu. Nah, akhirnya Briana ini ngasih tahu ke ibunya kalau dia ini harus bersiap-siap nih pergi buat kerja gitu. Ya udah, karena adanya pekerjaan ini ibunya say goodbye lah ke si Briana ini tanpa tahu kalau itu bakal jadi terakhir kali mereka bakal ketemu gitu, ya kan. Jadi Briana ini setelah berbelanja sama ibunya, dia langsung menuju ke pekerjaannya yang ada di Black Lantern Inn gitu. Dan emang bener aja, dia tuh nyampe di tempat kerjanya tepat waktu, dan dia ini langsung kerja dan menyelesaikan shift malam ya kan, sesuai jadwal. Nah, setelah dia melakukan pekerjaannya di sekitar tengah malam gitu, teman-teman Briana ini itu ngajak Briana buat makan malam bareng sama mereka. Tapi kali ini Briana ini tuh menolak ajakan teman-temannya tersebut dengan alasan kalau besok paginya dia ada pekerjaan lagi. Akhirnya teman-teman ini makan malam bareng tanpa Briana gitu. Dan Briana setelah bekerja, dia langsung naik mobil pergi dari tempat kerjanya sendirian di malam hari. Dan setelah itu dia ini menghilang begitu aja. Mobilnya ditemuin, orangnya enggak. Nah, keesokan harinya di tanggal 20 Maret, polisi ini dipanggil ke sebuah rumah pertanian tua gitu di sekitar 1,5 kiloan dari tempat bekerjanya si Briana. Nah, di sana polisi tuh nemuin ada mobil Briana ya kan, yang sebelumnya dia nggak tahu itu mobil siapa, itu terparkir ya kan, nubruk gitu di samping rumah tersebut. Dan ada sepotong kayu tuh yang ditemuin di atas bagasi mobil tersebut. Dan di dalam mobilnya, di kursi depannya itu ada 2 slip gaji, tapi gak ada sama sekali tanda-tanda Briana gitu. Mobilnya Briana itu ditemuin kira-kira jam 1:30 siang guys. Nah, yang menurut gua seremnya adalah si Briana ini kan terakhir terlihat dia pulang ke rumahnya kan, atau pergi kemana lah pakai mobilnya tuh di malam hari setelah dia shift malam gitu. Dan dia ini ditemuin itu mobilnya nyangkut di rumah pertanian tua tersebut. Gue tuh ngebayangin kalau malam-malam ya kan, rumah tua kan pasti nggak ada lampunya tuh, terus tiba-tiba dia nabrak rumah tersebut dan dia hilang aja gitu. Kenapa dia keluar dari mobil gitu, terus kemana dia ya kan? Dan di dalam rumah tersebut itu nggak ditemuin Briana juga guys. Rumah kosong ini itu bernama Dutchburn House, yang merupakan rumah pertanian tua yang dulunya ini dihuni sama 2 bersaudara yang bernama Harry dan Myron Dutchburn. Nah, rumah ini tuh udah ditinggalin sejak tahun 90-an, beberapa tahun setelah terjadinya perampokan yang brutal di rumah tersebut yang mengakibatkan 2 petani yang tinggal di rumah tersebut, yaitu Harry dan Myron, itu terluka parah. Nah, sebelum rumah ini ditutup dan akhirnya ditinggalin, kedua bersaudara tersebut tuh pernah melihat beberapa pengemudi itu keluar jalur dan masuk ke halaman rumah mereka gitu. Ya kurang lebih kayak apa yang dilakuin sama Briana gitu, tapi nggak nyampe nembus ke rumah mereka. Nah, mungkin karena ini juga dia pindah dari rumah ini kali ya. Nah, polisi yang pertama kali datang itu awalnya ngira kalau pasti mobil ini dikendarin sama pengemudi mabok gitu ya kan. Mobil ini itu nabrak sisi rumah tersebut cukup keras nih, sampai-sampai sepotong kayu yang nutup rumah tersebut tuh patah gitu kan. Lampu mobil tersebut mati dan pintu mobil itu tertutup tapi nggak dikunci, jadi bisa dibuka gitu sama polisi. Polisi itu nemuin beberapa barang yang ada di sekitaran mobil tersebut yang di tanah gitu kan. Polisi nemuin ada beberapa uang receh dan kalung gitu. Nah, pas ngecek ke dalam mobil tersebut, polisi nemuin udah nggak ada kunci mobilnya, dan polisi nemuin juga 2 slip gaji atas nama Briana Maitland gitu. Nah, dari sinilah polisi tahu, oh ini yang punya mobilnya gitu. Kalau si Briana ini menghilang, ini polisi nemuin slip gajinya doang atau ada uangnya juga gitu. Kalau emang dia menghilang tanpa bawa uang, itu menurut gue bunuh tuh. Konyol tuh, susah hidup gak ada uang ya kan, gak bisa beli apa-apa dia. Kalau ada uangnya dan dia menghilang, berarti dia diculik gitu guys kemungkinan. Nah, 3 hari kemudian setelah polisi nemuin mobil ini, tiba-tiba ibu dan bapaknya Briana ini tuh datang ke kantor polisi buat ngelaporin kalau anak
perempuan mereka itu menghilang. Nah, begitu ortunya Brianna nyebut kalau anaknya bernama Brianna Madeline, polisi langsung, oh ini sama nih kayak yang baru aja kita temuin. Polisi langsung ngasih tahu nih, kasih foto gitu ke orang tua mereka, ini mobil anak ibu dan bapak bukan gitu. Dan bener aja, itu mobilnya Brianna gitu kan. Nah, sebelum ortunya nih ngelaporin kalau Brianna ini hilang, polisi tuh yakin kalau perempuan tersebut itu merupakan orang yang kabur aja dari rumah gitu. Tapi begitu laporan kehilangan masuk, polisi yakin nih kalau telah terjadi sesuatu yang lebih mengerikan daripada cuma seorang perempuan yang melarikan diri dari rumah. Polisi menduga kalau Brianna adalah korban kejahatan. Nah, semenjak saat itu cuma ada sedikit detail nih tentang hilangnya Brianna dan penyelidikannya Brianna gitu yang dirilis di publik. Bukti DNA ini itu udah ditemuin di deket TKP. Tapi penyidik itu menolak buat berkomentar tentang hal tersebut. Walaupun dia menolak memberitahu ke publik apa yang terjadi sama Brianna dan apa penemuan mereka, para penyidik ini itu nggak mengesampingkan kemungkinan kalau mungkin aja ada pembunuhan, penculikan, dan perdagangan manusia yang terjadi kepada Brianna ini. Polisi nih berasumsi kalau mungkin aja ada seseorang nih yang emang udah ngumpet di mobilnya si Brianna. Dan dia, orang tersebut yang ngumpet ini, itu nunggu sampai Brianna lengah dan langsung menculik Brianna atau Brianna gitu. Nah, bapaknya Brianna sendiri itu kurang optimis tentang kemungkinan terjadi kepada anak perempuannya dia. Bapaknya bilang kalau apa yang terjadi sama anaknya itu bukan hal yang random gitu. Bukan karena si Brianna apes aja, tapi ada sesuatu yang terjadi di kehidupan Brianna yang bapaknya sendiri ini mungkin gak ketahui gitu. Mungkin aja Brianna sempat ketemu sama orang dan ngebuat orang ini tersinggung dan akhirnya ngelakuin kejahatan ke Brianna gitu. Kebanyakan orang kayak polisi, orang tuanya Brianna itu berasumsi kalau Brianna ini itu menjadi korban kejahatan. Hampir sedikit nih yang nyebut kalau Brianna itu ya kabur aja. Sedikit banget yang nyebut kayak gitu. Lebih banyak orang-orang yang berasumsi kalau Brianna ini korban kejahatan. Nah, terus apakah mungkin ya pelakunya tuh si temennya yang pernah mukulin Brianna tersebut? Kelly LaCrosse ya kan, mantan temennya Brianna yang udah gebugin Brianna itu dibebasin dari segala potensi kesalahan yang berhubungan dengan hilangnya Brianna gitu. Jadi bukan dia malah pelakunya atau terduganya. Dan emang gak ada yang tahu. Semua orang yang bisa dibilang mencurigakan itu diselidiki sama polisi, mulai dari geng narkoba, teman-temannya Brianna, bahkan penyelidikan terhadap potensi adanya berantai di area tersebut juga dilakukan. Tapi pihak berwenang itu belum bisa nemuin apa yang terjadi sama Brianna gitu. Nah, hilangnya Brianna itu sampai sekarang menjadi kasus yang terbuka dan masih aktif gitu. Jadi masih dilakukan penyelidikan gitu terhadap Brianna. Nah, kalau misalkan Brianna ini masih hidup, dia bisa aja nongol ke kantor polisi dan ngelaporin kalau dia masih hidup gitu dan kembali lagi ke orang tuanya. Dan kalau emang dia mau kabur, pasti orang-orang bakal tahu kalau itu Brianna, karena pasti laporan orang hilang kan disebar tuh ke seluruh negeri ya kan. Nah, terus kalau emang dia meninggal, apakah mungkin kalau dia ini meninggal di alam liar, atau malah ada seseorang nih yang menghabisi nyawanya Brianna dan ngumpetin jasad Brianna di tempat yang orang gak ketahui gitu. Menurut kalian gimana? Oke guys, segitu aja video kali ini ya kan. Semoga kalian terhibur seperti biasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.